main hakim sendiri. Semua permasalahan bisa diselesaikan dengan cara yang baik. Masya Allah. Jangan anarkis ya. Pak Haji, si Dewi yang janda ini suka merebut suami orang. Udah gitu. Ya Pak, di kampung ini sudah tercemar nama dia. Hah? Betul. Betul Pak Haji. Kami ingin menghukum dia. Masa anak ustaznya keluar kurang ajar? Betul. Kami ingin hukum dia. Ya. Udah Bu. Hukum. Hukum dia. Dewi, kamu mimpi tadi kamu tuh teriak-teriak terus. Ya ibu harus istighfar kalau bermimpi buruk. Ini kenapa sih pada berisik? Udah sana pergi. Aku mau tidur lagi. Kapan sih Mas akan nikahin aku? Aku tuh capek Mas jadi janda. Selalu aja dicap ini, dicap itu. Sampai-sampai tidur tuh aku mau mimpi, Mas. Iya, Wi. Tapi kamu tahu sendiri kan kalau aku itu belum punya kerjaan. Jadi aku nggak punya duit untuk nikah. Udahlah, Mas. Uang itu bisa kita cari sama-sama. Yang penting sekarang aku bisa dulu lepas dari status jandaku, ya Mas ya? Ya? Iya. Ibu itu tidak setuju kamu menikah dengan Dani. Firasat ibu mengatakan dia itu bukan laki-laki yang baik. Ya tapi ibu juga harus pikirkan perasaan Dewi dong, Bu. Udah 2 tahun Dewi menjanda, Bu, semenjak Mas Doni meninggal. Dewi capek, Bu. Ini salah, itu salah. Ibu lihat sendiri kan. Sampai tidur aja Dewi tuh ketakutan. Dewi nggak tenang, Bu. Tapi jadi janda itu lebih terhormat di mata masyarakat. Kalau kamu itu bisa jaga diri dengan baik. Dan menutup aurat dengan baik. Alah, Bu. Ngomong itu memang gampang. Ngelakuinnya yang susah. Dani itu pengangguran. Bagaimana dengan masa depan kamu nanti? Ibu ya, ngakunya sering pengajian. Tapi otaknya sempit. Ibu sendiri kan yang bilang, rezeki itu di tangan Allah. Tapi mencari jodoh juga kita harus tahu asal-usulnya dengan baik. Demi masa depan kamu, Nak. Enggak, Bu. Pokoknya Dewi nggak mau tahu. Minggu depan Dewi harus nikah sama Mas Dani. Dan gimana pun caranya, Ibu harus persiapkan semua pernikahan Dewi dengan Mas Dani. Titik. Iya, Bu. Saya paham apa yang selama ini Ibu rasakan. Semua ibu tidak ingin anaknya salah pilih suami. Iya, Pak Haji, Bu Haji. Saya itu benar-benar sedih. Karena saya tahu siapa Dani. Dia itu pengangguran dan sangat kasar. Tapi daripada kena fitnah dan Ibu Juni tidak tahu jalan lain, lebih baik Ibu Juni segera menikahkan mereka, Bu. Sembari mohon pada Allah, semoga Allah memberikan hidayahnya pada mereka berdua ya, Bu. Dan semoga mereka hidup di jalan Allah. Insya Allah, Pak. Bu, Bapak dan Ibu sebagai orang yang dihormati di kampung sini, saya mohon untuk membimbing Dewi dan suaminya. Amin. Insya Allah, Bu. Insya Allah. Caca, ini nenek kasih uang buat jajan. Nanti sisanya Caca tabung ya. Bu, terima kasih. Bu, bagi duit dong. Ibu habis ngambil uang pensiun kan? Mana? Sini. Mas, lihat nih. Kasih ya, Bu. Dewi jangan semuanya, Ibu harus nabung. Ibu, pelit banget sih. Ibu pasti punya simpanan yang lain kan? Udahlah, Bu, seamat. Cukup kan, Mas? Yuk. Ibu, hari ini Caca ada pentas. Caca ingin ditemani Ibu. Ya, Bu ya.
Sini kamu. Kamu bisa nggak manja nggak sih jadi anak? Bisa pergi sendiri kan? Saya itu mau pergi sama ibu kamu. Tapi Caca pengen sama ibu, Om. Aduh Caca, kamu nih ibu terus. Itu loh sama nenek kamu. Bu, ini tolong dong diurusin, Bu. Kan ibu sendiri yang bilang kalau aku dan Mas Dani itu harus cari kerja. Iya kan? Ayo Mas. Caca, kayaknya Caca pergi sendiri dulu, nanti nenek jemput. Yang coklatnya mana? Kacang hijauin Pak Haji. Coklat mana Pak? Nanas, Biji, Pak. Baru nih Pak Haji. iya baru semuanya, Bu. Wi. Toko roti Haji Roy itu ramai sekali, kamu tahu nggak kenapa? Kenapa Mas? Karena toko roti itu hanya salah satunya di kampung ini. Iya juga ya Mas. Tapi maksud Mas Dani, kita mau bikin usaha toko roti sama seperti mereka. Ya nggak mungkin lah Mas. Aku tuh sama sekali nggak punya pengalaman bikin roti. Jangan kan bikin roti, masak nasi aja gosong. Wih, kamu itu tenang aja. Semua itu bisa diatur. Aku akan buktikan kepada semua orang kampung di sini kalau aku itu bukan laki-laki bodoh dan pengangguran. Tapi uang dari mana Mas buat modalnya? Nih ya Mas, kalau kita mau bikin usaha, yang paling penting itu kan ada modalnya. Dewi, Dani, apa yang kamu lakukan? Ibu, Bu, aku butuh sertifikat rumah sekarang juga. Aku butuh uang, Bu. Kamu jangan macam-macam ya Dewi ya. Untuk apa sertifikat itu? Ibu itu mau kita jadi penjahat atau mandiri yang punya usaha sendiri, Bu? Ibu kan tahu kami ini nggak punya kerjaan, Bu. Kami pengen usaha. Kami perlu modal, Bu. Tapi bukan begini caranya, Nak. Kamu harus minta izin ibu dulu. Ah, Ibu Cerewet, kalau aku minta izinnya nggak mungkin dikasih lah. Dewi, jangan. Dewi, jangan. Dewi. Ibu, kita cuma pinjem kok, Bu. Dewi, jangan, Dewi. Kalau sertifikat itu tidak tertebus, kita mau hidup di mana, Nak? Ada, Wi. Dewi. Ada, Mas. Jangan. Dewi, jangan. Dewi, jangan. Ibu, jangan, Dewi. Lepasin. Ibu. Ibu, Minggir, Bu. aku pinjam. Minggir. Pelit banget sih, Bu. Aku cuma pinjam. Jangan, Dewi. Jangan. Ibu mohon. Udah lah, Bu, jangan berisik. Nenek. Ibu dan Om Dani jahat. Kasihan nenek. Caca, urus tuh nenekmu. Ya, Mas. Nenek. Sabar ya, Nak. Sabar sayang. Dengar ya, kalian kan saya gaji. Kalian harus menuruti perintah saya. Kalian tidak perlu pakai gula asli. Tinggal campur aja pemanis buatan. Dan terakhir, kalian campurkan ini. Formalin? Untuk apa juragan? Udah, nggak usah banyak tanya. Campurin aja. Jangan lupa ya, tepungnya harus kalian ayak dulu. Karena kita memakai tepung yang lama. Kalian tahu kenapa kan? Kita ini baru memulai usaha, jadi kita bersaing supaya harganya lebih murah. Ini ada telur busuk. Kalian pakai juga ya. Telur busuk? Kalian itu nggak usah bodoh. Tinggal dikasih aja essence yang paling banyak. Pasti bau busuk telur ini akan hilang. Dan terakhir, kalian pakai lilin-lilin ini. Lilin? Iya, jadi lilin ini kalian cairkan, lalu kalian oleskan di atas roti.
supaya rotinya terlihat mengkilat dan cantik. Ayo cepet kerja, ini malah lihat-lihatan berdua. Rotinya, Bu. 10.000. Bentar, Ini Mas. nih kembaliannya. Kasih ya. Kok di sini rotinya lebih murah ya dibanding dengan roti di Pak Haji Roy? Ya iyalah Mas, kita itu jualan nggak marut. Kita cuma ambil untung sedikit. Kalau di sana jualnya kan 2.000. Nah kita cuma jual 1.500. Pakai bonus lagi. Beli 10.000 dapat 7. Bener Mas. Ya, makanya Haji Roy itu dan istrinya suka bolak-balik ke Tanah Suci. Soalnya dia suka ngambil untung besar. Sementara kita, untungnya dikit aja. Yang penting berkah, ya nggak? Ya udah, kalau gitu saya pamit dulu ya. Kasih ya. Makasih. Usaha kita sepi ya Pak. Semua warga sudah berpindah pada Dewi sama Dani. Ya sabar sajalah, Bu. Saya bingung. Kok mereka bisa jual roti semurah itu ya, Bu? Iya ya Pak. Kita doakan saja semoga semuanya membawa keberkahan. Dan mungkin memang sudah rezeki Dewi dan Dani, jualan mereka laris. Iya, Bu. Kau memang hebat Mas. Dengan cara seperti ini kita bisa meraih untung yang sangat banyak. Dan sebentar lagi kita akan kaya raya, Wi. Ternyata cari uang itu gampang kan? Apalagi jualan roti kita dengan bahan-bahan murah. Dewi. Masya Allah Dewi, apa yang kamu lakukan? Hah? Kamu menjual roti dengan bahan-bahan formalin seperti ini? Udahlah Bu, nggak usah banyak bicara. Ini urusan aku sama Mas Dani. Mas Dani itu adalah suami aku, Bu. Jadi aku hanya akan mendengarkan perintah dari dia. Tapi kamu salah Dewi. Kalian mencari nafkahnya dengan tidak halal. Kalian sudah membohongi pelanggan. Aduh, Ibu nih ya jangan cerewet deh, Bu. Udahlah, mereka kan juga nggak tahu. Warga memang tidak tahu, tapi Allah Maha tahu. Kalian sudah membohongi pembeli. Bu, dengar ya Bu. Kalau sampai Ibu sebarkan ini sama orang lain, Caca akan saya bawa Bu. Dan saya bersumpah, Ibu tidak akan pernah bertemu dengan dia lagi. Ngerti Ibu? Ya Allah, ampunilah segala dosa-dosa anak hamba dan menantu hamba ya Allah. Ampunilah mereka. Tunjukkanlah mereka ke jalan yang lurus. Jalan yang kau ridhoi ya Allah. Amin, amin ya robbal alamin. Mas Dani, ini Nita sahabat aku waktu SMA. Dia akan membantu kita untuk memperluas usaha roti kita, Mas. Iya bener Dewi, karena saya ini udah lama nganggur, jadi saya siap sekali untuk bantuin Dewi. Kalau perlu, sampai pasar, bahkan perkampungan pun aku akan promosikan. Yang penting, usaha kamu harus sukses Dewi. Makasih ya, Mas. Ya, makasih ya. Oh, ini belum ya, Mas? Oh iya, yang penting. Ya, makasih ya. Makasih. Ih, banyak. Banyak, Mas. Kita untung besar, Wi. Ya, usaha kita ini udah sukses.
Kalau begitu kita harus buka cabang di mana-mana. Bener banget, Mas. Untung aja aku nikah sama kamu. Coba kalau aku ikutin omongan ibu supaya nggak nikah sama kamu. Pasti sekarang ini aku cuma janda yang nggak punya apa-apa, Mas. Tapi aku akan usir ibu kalau sampai ibu bocorkan apa yang udah kita lakukan. Ngerti, Bu? Astagfirullahaladzim. Saya nggak tahu lagi harus bicara apa. Tapi saya mohon sama Bu Haji dan Pak Haji untuk dapat menasehati anak saya Dewi dan menantu saya Dani, supaya mereka itu berdagang dengan cara yang baik dan benar. Saya jadi bingung apa yang Dewi dan Dani lakukan. Bagaimana saya bisa menasihati dia kalau ibu tidak berceritanya, Bu? Ya Allah, andai hamba beritahu apa yang Dewi dan Dani lakukan, hamba takut akan dipisahkan dari cucu hamba. Hamba bingung, ya Allah. Bu, ini saya bingung, Bu, Pak. Tapi saya mohon sekali lagi sama Bapak dan Ibu supaya bisa menasehati anak saya dan menantu saya agar mereka cari nafkahnya dengan baik dan berkah, Pak. Insya Allah, Bu.